Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu, mbak-mbak, jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang kitab Tazkiyatun Nufus, 10 kiat menyucikan jiwa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah seorang ulama yang ada di kota Nabi, mengajar di Masjid Nabawi, dan banyak sekali ya karya-karya tinta emas beliau yang alhamdulillah kita bisa turut ikut merasakan untuk bisa mempelajarinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, semoga Allah Azza wa Jalla menerima segenap amal ibadah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah, bagi yang sudah punya bukunya silahkan dibuka di halaman 29. Bagi teman-teman yang baru hadir dan yang sudah punya buku mungkin bisa tengok kanan kiri, Mbok Menawi baru ada jamaah yang baru hadir biar bisa diajak bersama-sama. Sudah? Karena nanti saya akan membacakan bahasa Arabnya. Sudah? Baik. Yang keenam adalah menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwanya, serta menjauhkan dari kemuliaan dan menyeretnya kepada kehinaan. Jadi yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizallahu taala, kita sebagai seorang muslimah hendaklah paham bahwa sesungguhnya ketika kita berada di dunia ini, kita sedang berada di dalam ruang ujian, di mana di dalam ruang ujian ini pasti kita akan menemukan soal-soal yang mudah dan soal-soal yang sulit. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk kisi-kisinya. Kita mau belajar apa enggak gitu. Di mana jawaban semua soal ujian yang kita hadapi di dunia ibu-ibu? Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berada di dunia ini, kita punya problem, masalah yang kita temui dan kita tidak tahu bagaimana harus keluar dari semua ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada di mana itu? Di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ista'inu, mintalah tolong kepadaku. Maka cara kita mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan as-sabr dan dengan salat. Jadi jangan kita remehkan, masa sih saya punya masalah, dengan sabar, dengan salat Allah kasih petunjuk. Allah kasih. Allah itu zat yang tidak akan pernah mengingkari janjinya ibu-ibu. Kita harus yakin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok di mana kita semuanya patut untuk mengambil teladan dari beliau. Beliau itu kalau ada suatu masalah yang beliau hadapi atau ada pertanyaan dari salah satu sahabat, maka beliau itu di antara yang beliau lakukan adalah mengambil air wudu, kemudian salat. Dan sebagaimana kita tahu salat itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada yang salat wajib, ini penting nih ibu-ibu. Ada yang salat sunnah. Salat wajib ibu-ibu sudah paham semuanya, dari subuh sampai isya. Salat sunnah dibagi menjadi dua.
Ada sunnah muqayyad, ada sunnah mutlak. Sunnah muqayyad, salat sunnah muqayyad. Apa itu salat sunnah muqayyad? Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang jumlah rakaatnya serta batasannya diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya, kapannya, waktunya, itu semuanya ada tuh. Rasulullah menganjurkan. Contoh, salat sunnah muqayyad. Ini contoh ya Bu. Salat duha. Contoh. Salat duha itu kan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk salat duha ya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Itu kan ada ya. Atau salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu kapan aja Bu? Rawatib itu adalah qobliyah ba'diyah ditekankan. Yuk kita belajar yuk. Dimulai dari 2 rakaat sebelum subuh. Oke, terus 4 rakaat sebelum duhur. 6. Terus 8. Ini gimana, ada 4 ada 2? 2 rakaat setelah maghrib. 10. 2 rakaat setelah Isya. Berapa jumlahnya? 12. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat rawatib dalam sehari semalam, maka akan Allah berikan bonus, Bu. Kita ini lagi diuji nih sama Allah. Kalau kita diringankan oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat sunnah ini, maka Allah Azza wa Jalla bangunkan rumah di dalam surganya Allah Azza wa Jalla untuk kita. Bu, rumah yang megah, rumah yang mewah, yang hari ini kita tempati, itu semuanya tidak akan kita bawa mati. Akan menjadi warisan bagi anak-anak kita. Sudahkah kita berpikir, bagaimana dengan rumah kita nanti di akhirat? Sudahkah kita meminta kepada Allah sebagaimana Asia meminta kepada Allah, Rabbi binili baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di dalam syurga. Maka di antara jalan agar kita dibangunkan rumah di dalam syurganya Allah, minta sama Allah. Apa mintanya Bu? Ya Allah, ringankanlah hamba untuk bisa menjaga salat rawatib. Tidak ada yang mampu untuk istiqomah salat rawatib kalau tidak ditolong oleh Allah. Kelihatannya mudah Bu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu sepertinya mudah. Tapi tidak mudah bagi orang yang tidak ditolong oleh Allah, berat rasanya. Zaman sekarang Bu, orang menjaga sholat 5 waktu saja itu Masya Allah sudah oke. Ya. Ditambah lagi kalau Allah Azza wa Jalla berikan keringanan untuknya menjaga sholat rawatib. Ya. Jadi sholat sunnah muqayyad itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah mutlak, ada kan namanya sholat sunnah mutlak. Itu sholat sunnah yang seperti apa? Sholat sunnah yang boleh kita lakukan tidak ditentukan berapa rokaatnya dan batasan waktunya. Salat sunnah mutlak ini boleh dilakukan kecuali di 3 waktu saja. Jadi tidak ada batasannya harus jam sekian, jam sekian. Boleh dilakukan kapan saja kecuali 3 waktu yang dilarang, itu tidak boleh. Ya ibu-ibu belajar lagi. Masya Allah. Saya itu senang sebenarnya kalau bertemu dengan ibu-ibu yang sudah lama mengaji, biar murojaah lagi. Ya, 3 waktu dilarang untuk sholat. 1, pertama dari subuh. Setelah subuh sampai matahari terbit. Kalau setelah terbit ya boleh. Ya. Dari setelah subuh sampai matahari terbit. Setelah terbit matahari menunggu sebentar boleh sholat? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu setelah subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, fi zawali syams, ketika matahari sudah mendekat ya di tengah-tengah. Jadi antara jam 11:30 gitu ya, udah nggak boleh tuh. Jam 11:15 ya, kalau sekarang duhurnya lebih cepat itu sudah tidak boleh. Sampai duhur. Yang ketiga, ba'dal asr, dari setelah asar sampai waktu maghrib. Ya. Jadi bukan hanya waktu terbenam, tapi ini untuk sholat sunnah ya Ibu. Kalau untuk sholat wajib boleh, silahkan. Ya, untuk sholat sunnah, maka itu dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Jadi ketika ibu-ibu punya masalah, punya problem, dan ibu-ibu tahu masalah itu akan ditolong oleh Allah ketika kita salat. Misalnya ibu-ibu problemnya itu ba'da duhur, setelah duhur itu kok ada sesuatu yang menyesakkan dada.
Misal contoh, atau mungkin adanya kegelisahan yang nggak tahu dari mana, adanya ya Allah ini kenapa ya kok kayak gini, atau mungkin tiba-tiba dapat kabar atau dapat ujian apalah gitu ya. Ba'da duhur tuh, maka ibu-ibu boleh sholatnya. Niatnya apa tadi? Sholat sunnah mutlak, ya mutlak itu boleh. Atau ibu-ibu dapat ba'dal maghrib, dapat masalah gitu misalnya ya. Ba'dal maghrib, sudah sholat ba'dal maghrib 2 rakaat, maka ibu-ibu boleh menambah sholatnya 2 rakaat lagi atau 4 rakaat, dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Dan ada sholat sunnah yang diperbolehkan ketika waktu-waktu yang dilarang, boleh. Sholat apakah itu? Nah, ini kayak tebak-tebakan, kuis. Sholat apa yang diperbolehkan di waktu-waktu terlarang? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa, Bu? Enggak kedengeran. Apa, Mbak? Ya, Santi, sholat sunnah wudu. Ada lagi? Hah? Salat jenazah, salat jenazah ada yang dilarang di waktunya, ada sedikit ada. Salat tahiyatul masjid. Oh iya, katanya gitu ya. Ya memang kita itu kadang harus murojaah, Bu. Salat tahiyatul masjid itu boleh. Sebentar, salat tahiyatul masjid dulu saya bahas sebentar ya. Salat tahiyatul masjid. Kenapa salat tahiyatul masjid itu boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang? Karena dia punya sebab. Sebabnya apa? Sebab karena ibu masuk masjid. Sebelum duduk, ibu mau sholat. Pas datangnya ibu mau menghadiri kajian ba'da asar. Kan ba'da asar kan tidak boleh itu harusnya. Kajiannya kan habis asar. Beberapa tempat di daerah kota, itu saya pernah diundang untuk berbagi itu ba'da asar. Ya. Nah kalau kita masuk ke masjid ba'da asar mau menghadiri kajian, sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk itu boleh. Namanya sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya. Apa tadi Mbak? Sholat istikharah. Oke. Sholat istikharah ini adalah sholat ketika kita meminta petunjuk kepada Allah dalam kondisi kita bingung, dalam kondisi kita nggak yakin. Maka itu diperbolehkan. Kata para ulama, sholat istikharah ini juga boleh kita lakukan di waktu yang kita bisa gitu. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ya. Atau salat istikharah itu sebenarnya yang paling bagus itu di malam hari, ya. Karena nanti dari istikharah itu akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar di mimpi kita atau di yakinnya kita. Jadi nggak harus di mimpi, Bu. Tetap yakin. Nah, itu tuh alamat itu Allah kasih tanda. Ya. Banyak kita salat istikharah hanya ketika kita mau memilih pasangan hidup. Ya. Iya nggak Ibu? Coba saya tanya, Ibu salat istikharah berapa kali? Baru sekali dulu waktu bingung antara A atau B. Ya padahal saat istikharah itu boleh, Bu. Kita ya panjatkan kepada Allah, kita tunaikan. Kenapa? Karena yang mengetahui kebaikan itu yang sejati adalah Allah. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak baik tapi ternyata menurut Allah baik. Oke, sudah ya, itu salat. Maka di sini ada sebuah kaidah nih, bahwa seorang hamba harus menutup segala celah yang dapat menodai kesucian jiwanya dan mengotorinya. Celah apakah itu? Celah dosa dan maksiat. Jadi celahnya itu yang harus kita tutup rapat-rapat, kita tidak mendekati dosa, kita tidak mendekati maksiat. Dan dosa dan maksiat itu bisa dilakukan oleh seorang hamba kalau hamba ini mengikuti step by stepnya syaitan, mengikuti was-wasnya syaitan. Jadi terkadang ibu-ibu kita ini tahu apa dampak dan efek dari maksiat itu sendiri. Coba kalau saya tanya kepada ibu-ibu, dampak dari dosa dan maksiat apa ibu-ibu? Oke, 1, malas beribadah. Yang kedua, dibukakannya pintu maksiat yang lain. Baik, yang ketiga apa? Azab. Ya azab, lebih kepada azab. Karena nanti kalau musibah dibagi jadi 2 lagi. Azab. Ya, oke, adanya azab dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, rezekinya mandek. Oke. Iya, ada istidraj juga, tapi ada juga yang memang rezekinya sama Allah Azza wa Jalla ditahan. Ya. Ada lagi? Dampak maksiat diantaranya adalah kita dihukum oleh Allah Azza wa Jalla tidak pernah bisa khusyuk dalam salat. Itu dampak maksiat, Bu. Allahu Akbar, orderan. Allahu Akbar, jemuran. Ya, karena pas masuk musim hujan, ya. Allahu Akbar, ya Allah, anakku keluar jam 12. Saya belum sampai di sekolah, siapa yang jemput? Itu dampak maksiat itu.
Jadi terkadang kita itu mikir dampak maksiat itu sesuatu yang kelihatan saja. Ya baik itu adab, tadi rezekinya seret, apalagi tadi Mbak diundang kepada kemaksiatan yang lain. Dengan tadi apa? Malas beribadah itu kan dampak-dampak yang kita rasakan. Tapi kita nggak sadar kalau kita nggak pernah khusyuk sholat itu ternyata ya dampak maksiat. Kita nggak dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sholat malam itu juga dampak dari maksiat. Jadi dosa itu, ibu-ibu, maksiat itu berdampak dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kita karena kita senantiasa bermaksiat. Dan di antara dampak maksiat ibu-ibu adalah ketika kita dimudahkan untuk ngaji, ya dalam majelis ilmu, tapi yang disampaikan oleh para asatidzah, oleh para guru kita itu hanya sampai di telinga kita. Tidak sampai dalam hati. Allah tidak ringankan untuk kita mengamalkannya. Itu dampak maksiat. Ya Allah, ngeri sekali ya Bu ya. Kalau tadi rizkinya sempit, kata Mbak istidraj, ya, itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Allah jelaskan bahwa di antara dampak maksiat itu kehidupan yang sempit. Jadi kemana-mana mentok, sini mentok gitu ya. Maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena, udah sempit semuanya. Apa kata Allah? Silakan dibuka ibu-ibu dalam surat Thaha ayat 124. Dibuka boleh. 124 ayatnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lihat. Dan orang yang berpaling dari peringatanku, maksudnya dia tidak mendengar apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan tidak menjauhi apa-apa yang Allah Azza wa Jalla larang, maka Allah akan jadikan hidupnya sempit. Sempit dalam artian bukan rumahnya saja sempit, bukan. Maksudnya hatinya itu loh. Hatinya itu sempit ya. Dikit-dikit bersuudzon, dikit-dikit apa Bu? Enggak ridho. Dikit-dikit apalagi baper beda. Baper tuh fitrahnya wanita itu baper. Ya, baper itu fitrah ibu-ibu. Ibu-ibu, semua wanita tuh rata-rata baper. Tapi nanti ada dua. Ada wanita yang lebih condong ke bapernya, ya. Ada wanita yang Allah Azza wa Jalla selamatkan dari bapernya. Ya, tapi aslinya tuh baper. Wanita yang seperti apa yang Allah selamatkan dari baper? Wanita-wanita yang dia senang belajar ilmu agama. Jadi ilmu ini loh yang akan menjadikan seorang wanita tidak terlalu baper. Walaupun ada baper, tapi tidak terlalu. Ya bisa menahan dan Allah kasih petunjuk. Itu yang benar, ini yang salah. Kamu nggak baik kalau berada di circle yang di situ ngomongin orang. Kalau baper, tapi kan gimana? Masa saya diajak sama teman-temanku untuk duduk di majlis ghibah nggak mau, nanti apa kata temanku? Ha, baper kan? Iya nggak ibu-ibu? Iya. Kemarin tuh saya dijemput sama panitia di Jakarta yang ngobrol-ngobrol waktu ngisi di Blok M Square itu di Jakarta ya. Itu tuh kata orang Jakarta itu, kata mbak-mbaknya bilang, Ustadzah di Jakarta tuh juga sekarang lagi marak tuh ibu-ibu baru berhijrah gitu, seneng kumpul-kumpul gitu ya. Tapi kadang tuh ya karena baru berhijrah kadang kebablasan lah, misalnya oke, kumpul ngaji ya bareng ya, setelah ngaji malah ngerumpi katanya gitu. Apa mbak? Girohnya gitu ya, girohnya semangat ya, ternyata lupa. Jadi kebablasan. Ya, jadi kata beliau, saya tuh pernah diajak sama ibu-ibu ini untuk ke Sentul katanya. Bogor itu ya, Sentul ya. Terus saya enggak mau lah, buat apa? Katanya ternyata di sana cuma pengen makan aja. Makan bareng-bareng gitu. Suami saya enggak ngebolehin, katanya ngapain ke Sentul? Cuman makan-makan di rumah katanya suaminya. Ya kan kalau laki-laki simple ya. Terus akhirnya apa? Ketika saya tidak memenuhi undangan mereka karena berangkatnya bareng-bareng sesama perempuan, ya maka yang komunitasnya tuh bilang, oh kamu tuh nggak sayang kawan katanya, apa gimana lah. Akhirnya ya udah, saya lebih bakti kepada suami daripada memilih untuk pergi tanpa ada ridho dari suami. Masya Allah, itulah ilmu, ibu-ibu. Ilmu ini yang akan menyelamatkan kita loh, beneran. Jadi subhanallah, kita itu bersyukur kepada Allah. Manakala Allah tuh tunjukkan kita ke dalam majlis-majlis ilmu. Karena ilmu ini yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah biidnillahi ta'ala. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini yang akan menjadikan kita diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah. Nih, Masya Allah ya. Bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian di antara dampak dosa ibu-ibu, kita
tidak merasakan lezatnya iman. Ya tadi, tidak merasakan lezatnya sholat, tidak merasakan lezatnya membaca Al-Quran, tidak merasakan lezatnya duduk di majelis ilmu. Iman tuh punya kelezatan. Ya, sebagaimana ibu-ibu kalau makan itu kan ada lezatnya nggak sih? Kalau makan sesuatu, misalnya orang suka kopi tuh, suka kopi, ya kopi tuh bagi penyuka kopi tuh lezat gitu. Kecuali bagi ibu-ibu yang nggak suka kopi. Masya Allah. Dan kelezatannya itu bisa dirasakan bagi pecinta kopi. Ya, sama. Iman juga punya kelezatan. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat. Ya Allah. Baik, kemudian di antara yang paling ngeri ini ya, di antara dampak dosa itu kita membuka pintu-pintu setan masuk. Ya, jadi terbukalah celah-celah setan untuk mengganggu kita. Kalau kita terbiasa dengan dosa dan maksiat, membiarkan kita bergelimang dalam dosa dan maksiat. Ibu-ibu, yang paling parah itu kalau setan sudah mengganggu sampai ke tahap was-was. Tungri, pakai banget. Was-was itu gimana Ustazah? Contoh, ibu-ibu sudah wudhu. Ini contoh yang paling gampang. Ibu-ibu dari rumah tadi udah wudhu nih. Saya mau menghadiri majelis ilmu di Masjid Green Hill, saya wudhu lah. Sampai di masjid ibu-ibu sholat tahiyatul masjid. Tapi sebelum sholat tuh ibu-ibu ada ragu-ragu. Tadi gimana ya? Saya batal nggak ya? Rumah saya di daerah mana ibu-ibu yang paling jauh di sini? Mana? Sayegan. Oh, rumah saya di Sayegan. Tadi sampai sini nih saya kira-kira buang angin nggak ya? Saya batal nggak ya? Ah kayaknya batal. Akhirnya wudhu lagi. Itu was-was. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ibu ingat-ingat deh, pakai kaidah gini. Kalau ibu-ibu buang angin tuh ditandai, tahu nggak? Jadi ibu-ibu wudhu kan dari rumah. Pakai kaidahnya kalau selagi saya nggak ada tanda tuh, nggak ada tanda entah itu di HP apa di apa, ditandai aja. Centang lah apalah, berarti kalau ada tanda centang saya batal gitu loh. Kalau nggak ada centang berarti saya nggak batal. Itu diantara caranya. Ya. Dan ada jamaah yang mempraktekkan itu, alhamdulillah waswasnya hilang. Ya, jadi kalau memang ibu, kok anak saya nggak nyentang nih, oh berarti saya tetap dalam keadaan masih bersuci. Ya, salat sudah dilawan itu setan. Ya, jangan kita biarkan setan memporak-porandakan kehidupan kita. Atau biasanya mungkin ibu-ibu pernah salat, Allahu Akbar, kayaknya nggak khusyuk ini salat tadi takbiratul ihramnya. Diulangi lagi, Allahu Akbar. Ibu-ibu wudhu. Sudah bersih tuh kaki, udah dicuci bolak-balik gitu ya. Udah lebih dari 2 kali, 3 kali udah dicuci ya. Pas mau ke masjid masih ragu. Ya, ada kolam, ibu jeblung di kolam itu. Ya. Apa? Ragu. Ya. Nanti ada najis enggak ada? Wallahi itu semua dari syaitan. Jadi kita itu beribadah tuh mantep ibu-ibu. Bahkan para syekh mengatakan kalau kita ada keraguan-raguan dari syaitan, maka putus jalan ke arah sana. Sudah diputus. Maksudnya kita jangan diikuti gitu, di-cut. Di-cut. Jadi kalau ada was-was gitu ya di-cut. Ya. Kenapa? Ambil yang yakin. Kayaknya atau kita tanya misalnya sebelum turun dari mobil, kita diantar sama suami, beb, tadi nyium sesuatu enggak sih di mobil ini? Enggak sih. Mendengar sesuatu kah? Enggak gitu. Mendengar klaksonnya dari belakang gitu misalnya. Oke, kalau kayak gitu berarti jenengan tetap dalam keadaan masih punya wudhu. Gitu loh. Dan setan tuh enggak habis-habis Mbak. Terus aja nggoda kita. Ya. Dan kita itu kadang kalau enggak yakin beribadah kepada Allah, itu terjerumus dalam celah atau godaan syaiton, gitu ya. Oke, yuk kita lihat di sebuah perumpamaan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW di halaman 29. Oke, apa di sini disebutkan? Kata Rasulullah, daraballahu, Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan. Mathalan siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan kepada kita jalan yang lurus. Ibu-ibu bayangkan ya. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan. Ada jalan lurus. Jalan yang lurus ke depan. Wa ala jambatai as-sirat suron. Dan di antara keduanya kanan kiri itu ada pagar. Bikin gambar. Sudah digambar? Oh, pada gambar. Gambarnya di buku tulis, kalau enggak di tablet atau di mana? Tulis sekarang. Jalan lurus, kanan kiri ada pagarnya. Dah nulis belum? Sudah. Fihima abwabun mufattaha. Oke. Di antara keduanya itu yang tadi ada pagarnya, ada pintu yang terbuka. Sudah? Pagar. Di pagarnya itu ada kayak
Pagarnya tuh terbuka, ada pintunya mungkin ya di situ. Abwabum mufattaha. Jadi pagarnya nggak rapat-rapat banget. Nah, sudah Bu? Udah digambar? Oke. Kemudian wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Oke, gambar Mbak sekalian. Ini Mbak, monggo silakan digambar. Ya, jalan Mbak, lurus dua, misalnya ada jalan. Itu jalan ya. Oke. Kanan kiri itu ada pagernya. Pagernya plus ada pintunya. Gimana tuh? Iya, sebanyak pagar itu sebanyak itulah pintu. Ada pagernya juga. Udah. Oke. Ya pokoknya begitulah. Ya, oke. Kanan kiri Mbak. Maksudnya biar ada bayangan gitu loh. Oke. Sudah ada pintunya ada. Nah, pintunya ini yang tadi terbuka itu dikasih tirai. Ya Allah. Ada gerbang. Terus ada pintunya. Pintunya karena terbuka dikasihlah nggak tertutup tirai. Sudah. Di depan jalan itu ada yang menyeru. Ada orang lah, gambar gimana lah. Paling ujung jalan. Itu ujungnya kan? Gambar aja apalah, gimana lah. Nah, oke. Di atasnya juga, atasnya jalan terus gimana gambarnya? Kan ini jalan tuh atasnya. Ada lagi tuh penyeru lagi. Oh lah, nggak apa-apa. Anggap aja ya. Oke, baik. Sudah. Oke, jazakallah khair. Saya akan melanjutkan. Oke, jazakallah khair. Semoga Allah memberikan surga bagi Mbak, dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Masya Allah. Ini nih, jalan ini kata para ulama ya, Rasulullah SAW menyebutkan jalan ini adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan. Ini nih jalan ini nih. Penyeru ini adalah kitabullah. Penyeru ini Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maksudnya Al-Quran ini sebenarnya kalau nanti di akhirat akan Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk berbicara. Apa kata Al-Quran? Ayo, kalau kamu punya masalah, kita kan sekarang lagi berjalan nih, kita musafir ya. Kita nih lagi jalan untuk menuju kemana tuh? Menuju ke akhirat, ya kan? Ya maka di depannya ada penyeru. Penyerunya apa? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Penyerunya adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berjalan, Google Map-nya lah. Kalau kamu nggak mau terperosok, kalau kamu nggak mau tersesat, walaupun mungkin Google Map kadang menyesatkan, ya kemarin kami sempat di Jakarta tuh disesatkan, jadi masuk ke gang kecil bingung tuh, di depannya udah nggak bisa lagi, akhirnya kita mundur net gitu ya. Nah itu kalau ini bener-bener nggak menyesatkan, Al-Quran dan hadis Nabi nggak menyesatkan. Ini loh, kalau kamu mau selamat sampai ke akhirat, sampai berjumpa dengan Allah, lihat nih, ada Al-Quran dan ada hadis. Kamu tengok tuh. Semua sudah, kata Allah, semua sudah ada tuh dalam Al-Quran. Dan penjelasannya ada dalam hadis Nabi dan dalam Al-Quran. Karena tafsir itu kan dibagi menjadi dua. Ada tafsir Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, tafsir bil Quran. Ditafsirkan dengan Al-Quran. Ada tafsir, penjelasan dari ayat Al-Quran itu yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dia ada tafsir bil Quran, ada tafsir bil ahadisun Nabi. Ya, maka keduanya harus kita ambil. Nggak bisa kita ngambil hanya Al-Quran saja, atau kita ambil hanya hadis Nabi saja. Sudah ibu-ibu? Oke. Pagar ini mana pagarnya? Ini pagar. Ya, pagar ini adalah batasan-batasan Allah. Kalau tadi kan ini kan perintah ya. Ini Allah kasih batasan nih. Batasan itu adalah sesuatu yang diharamkan dan sesuatu yang Allah halalkan. Dan itu sudah dijelaskan semuanya ada di dalam kitabullah. Jadi batasannya Allah itu ya adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla halalkan dan sesuatu yang Allah haramkan. Contoh, Allah halalkan untuk kita semuanya jual beli. Itu kan batas ya. Allah haramkan untuk kita riba. Maka itu sesuatu yang diharamkan. Barang siapa yang akhirnya tergiur dengan riba, maka dia jatuh ke dalam apa? Batasan yang Allah Azza wa Jalla telah sampaikan. Nah, sudah Bu? Pagar ini batasan. Kemudian pintu ada tirainya. Kata para ulama, pintu ini berguna untuk apa tadi? Di sini pintu. Gunanya untuk apa? Pada pintu utama jangan terdapat seorang, bukan. Pada kedua pagar tersebut terdapat banyak pintu-pintu yang terbuka dan pintu-pintu tetapi dengan tabir yang menjulur ke bawah.
Ada pintu-pintu, maka barang siapa yang sedikit saja membuka pintu ini, lagi jalan kepo, ada apa sih orang ribut-ribut, katanya ada pay letter lah, ada macam-macam lah, ada apalah, misal contoh kemaksiatan misalnya ya, rame-rame kan kita biasa orang Indonesia kan sukanya yang rame-rame, kepo, di sini ada tabir dilihat, maka kalau dia ternyata dikuasai oleh syaitan, dia masuklah ke tabir ini dan masuklah akhirnya ke jurang maksiat. Tapi kalau dia tetap tengok hanya sebentar, oh ternyata itu orang lagi pada ngedugem, oh ternyata orang tuh lagi pada minum-minuman keras, oh orang lagi berzina misalnya, tapi dia tetap lurus, sudah sebentar aja tengok, dia tetap terus lurus, maka dia akan selamat ya. Dan yang penyeru di atas ini adalah penasehat, baik itu temennya satu majelis ilmu, jeng ya, misal mengingatkan jangan mudah-mudahan berhutang, hati-hati pinjol tuh nggak baik. Nah ini nih penasehat teman-teman kita yang salihah, Masya Allah. Jadi ketahuilah bahwa teman yang baik itu adalah tabungan akhirat kita. Teman yang baik itu yang tidak membiarkan kita terjerumus ke dalam jurang maksiat. Teman yang baik itu pengen membawa kita seutuhnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu-ibu punya teman yang baik, pegang. Bukan kita katakan, ngapain sih ngurusin hidupku? Kan itu hidupku, uangku. Oh kamu nggak ada kerjaan banget. Itu berarti hati kita yang tertutup. Ya Allah, ngeri. Jadi kalau kita hatinya sudah ditutup sama Allah tuh, penasehat yang menasehati kita tuh nggak mempan. Sudah, kita tolak gitu. Sudah ibu-ibu? Ya, saya jelaskan gambarnya sudah ya. Ini arti dari hadis yang panjang ini. Sampun nggih. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 31. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau berkata, barang siapa yang keluar dari keistiqomahan selama di dunia, lantas ia membuka pintu-pintu keharaman yang berada di balik tabir di dua sisi kanan dan kiri jalan, dan ia pun masuk ke dalamnya. Entah itu keharaman yang berupa syahwat atau keharaman yang berupa syubhat. Keharaman tuh dibagi jadi dua, Bu. Dosa tuh dibagi jadi dua. Ada dosa yang ada kaitannya dengan syahwat. Contoh apa misalnya ibu-ibu? Memandang laki-laki yang bukan mahram kita, menonton video-video yang mungkin tidak elok, gitu kan ya, yang akan mengundang syahwat, merebut suami-suami orang, misal, itu kan yang kaitannya syahwat. Atau syubhat. Syubhat ini lebih ngeri lagi sebenarnya. Syubhat ini kerancuan dalam berpikir masalah agama. Ini syubhat. Misal, contoh, teman-teman belajar muamalah kan? Di sini MT Amalina diajarkan nggak sama Ustadz Abu Rifai kalau kita beli emas itu harus kontan, harus ya dan biad, ya kan, ada barang ada emas, diajarkan kan. Syubhat yang ada apa coba teman-teman? Saya pernah dapat jamaah gitu, jadi dia tanya tapi bukan tanya pengen tahu, tapi pengen pembenaran. Apa kata beliau? Dulu itu kenapa dilarang emas itu harus kontan ya dan biad? Karena dulu itu emas tuh sebagai mata uang, katanya gitu. Syubhatnya apa? Muncullah. Karena sekarang emas tuh bukan mata uang, jadi boleh namanya emas tuh online. Namanya emas tuh, teman-teman nggak pernah dengar syubhat ini? Itu kan syubhatnya. Syubhatnya apa? Karena emas itu bukan mata uang. Tapi ternyata di balik semua itu, teman-teman, ada hikmahnya. Ya, kenapa emas tuh harus ya dan biadin? Karena kita bisa megang barangnya ini emas palsu atau emas murni, gitu kan? Ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang beli emas online yang datang beli gelang yang datang ternyata bukan emas? Jadi yang namanya syariat itu ada tujuannya. Yo kita masuk ke usulul fiqh sedikit. Ibu-ibu pernah belajar usulul fiqh nggak? Belum ya? Bagus banget itu. Ya, usulul fiqh itu kaidah-kaidah dasar dalam pengambilan istinbat, pengambilan sebuah hukum. Ya, sedikit saya jelaskan, ada maqasidus syariah. Maqasidus syariah, judulnya maqasidus syariah, tujuan diperintahkannya sesuatu dan dilarangnya sesuatu. Itu tujuannya apa? Ada semua. Yang pertama, contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang kita hamba-hambanya untuk saling membunuh dengan disengaja. Ada kan larangan itu kan, Bu? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Untuk menjaga jiwa. Iya enggak? Kan ada tuh larangan kita membunuh sesama muslim misalnya ya, atau dilarang membunuh orang-orang yang memang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Ada hukumannya apa? Hukumannya qisas dalam Islam. Maka dalam maqaidus syariah, tujuan syariat ini adalah agar jiwa-jiwa itu terjaga.
Paham maksudnya? Belum connect ya. Oke, contoh lagi, contoh. Kenapa di dalam Islam dilarang? Ada larangan nih Bu, untuk mengambil barang milik orang lain, mencuri, dan itu bagian dari dosa besar. Apa tujuannya? Ayo Bu, kenapa kita dilarang untuk mencuri? Tujuannya apa? Ahsanti, menjaga harta. Itu tujuannya. Ya, menjaga harta. Kalau tadi jiwa itu kenapa harus dijaga? Maka Islam mengajarkan dilarang yang namanya membunuh. Harta itu dalam Islam itu sebenarnya dijaga. Maka apa yang diperintahkan di dalam Islam batasannya dilarang yang namanya mencuri. Contoh lagi, kenapa di dalam Islam itu dilarang kita bermuamalah riba? Apa tujuannya? Yo, Ibu. Ibu, berpikir. Apa Bu? Kenapa kok dilarang dalam Islam tuh riba tuh dilarang kenapa? Apa? Memberatkan agar tidak saling mendolimi. Iya kan? Orang minjem uang ya 100.000 bunganya 10.000. Nah, itu kan dolim akhirnya ujung-ujungnya. Iya enggak? Kenapa di dalam Islam itu dilarang untuk berzina? Apa tujuannya? Ahsanti, Masya Allah sudah mulai nih untuk menjaga kehormatan. Betul. Agar nasabnya tidak hilang, biar tidak membingungkan nanti kalau mau menikah putrinya anak-anak hasil zina itu kemana dia harus mencari wali, gitu kan? Ibu-ibu kan endingnya tuh yang namanya ilmu agama tuh akhirnya apa? Akhirnya nyantol sini, nyantol sana, ada kaitannya. Ya, Masya Allah, sudah cukup. Berarti semua yang dilarang di dalam Islam dan semua yang diperintahkan di dalam Islam itu kembali untuk kebaikan hamba-hambanya Allah. Sudah itu. Ya, jadi apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya balik untuk kebaikan kita. Apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya balik untuk kita. Semuanya. Tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali Allah tahu ada kemaslahatan untuk hambanya. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali Allah tahu ada mudarat ya yang akan didapatkan oleh hamba tersebut ketika itu tidak dilarang. Contoh misalnya, ibu-ibu, na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga Allah jaga anak keturunan kita ya. Orang yang gonta-ganti pasangan suka jajan, atau suka jajan. Bukan jajan makanan ya. Ya gitulah, ya paham ya ibu-ibu? Itu kenapa kok dilarang? Ya, kita dalam Islam itu kenapa dilarang gonta-ganti pasangan dengan yang bukan yang halal? Kenapa? Karena ketika seseorang itu gonta-ganti pasangan bukan dengan yang halal, maka dampaknya ada mudarat di situ. Apa mudaratnya? Allah Azza wa Jalla akan berikan penyakit. Makanya ada namanya apa tuh penyakit apa? AIDS atau dan lainnya. Itu penyakit-penyakit yang menular, ya enggak? Jadi semua yang Allah Azza wa Jalla larang, semua yang Allah perintahkan semuanya itu kembali kebaikannya untuk kita. Maka dari itu tanda sayangnya Allah kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rambu-rambu. Nah, ini loh rambu-rambunya. Kita nih Bu ya, coba deh ibu-ibu kalau di lampu merah, segampangannya ginilah ya, secara sederhananya. Ibu-ibu ada di lampu merah. Pas lampunya merah, ibu-ibu berani melanggar atau berhenti? Oke, kenapa kalau melanggar kenapa? Ditilang. Oke. Pertama karena kalau melanggar ditilang. Berarti kan ada konsekuensinya, kan ada tilang. Yang kedua apa? Kecelakaan, ada madarat, bahaya. Kita tahu tuh Bu, bahayanya, ya kan? Akhirnya kita nggak mau melanggar, stop, set, gitu kan? Karena kita tahu kalau kita maju sedikit itu lampu merah, mesti ada apa-apa tuh di depan. Kita nurut Bu dengan peraturan manusia Bu. Karena kita tahu di situ ada bahaya yang mengintai. Tapi kadang jiwa kita itu nggak nurut sama Allah. Iya ndak sih? Coba deh. Itu kan permisalan sederhana loh. Maksudnya kalau lampu merah aja kita nurut, nggak ngelanggar. Karena tahu di depan tuh ada bahaya. Karena tahu ditilang ya Mbak ya. Ada CCTV yang mengintai. Padahal CCTV Allah tuh 24 jam melihat kita. Tapi kita kadang nggak nurut sama Allah. Ya, kadang harus dijewer dulu sama Allah. Dijewer atau dijewer? Jewer itu maksudnya Allah kasih problem, akhirnya kita balik lagi sama Allah, ya Allah ampunilah hamba ya Allah gitulah. Daripada dijewer sama Allah Bu, mending nggak usah dijewer dulu, nurut aja dulu. Orang yang nurut sama Allah itu, Allah akan tunjukkan dia jalan-jalan selamatan nanti sampai ke akhirat. Dah ya, itu kan ya. Jadi tanya pada diri kita, kenapa kita susah nurut sama Allah tapi kita nurut, kalau lampu merah berhenti kita set berhenti. Ya, padahal kita tahu semua itu mengundang bahaya. Kalau kita melanggar syariat ada bahaya di situ. Ya, oke, lanjut yuk. Sudah Bu, connect ya sekarang ya.
Oke, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur. Yuk kita nurut enggak nih? Ada perintah nih dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Nanti ada lagi, coba dibuka surah An-Nurnya. Surah An-Nur ayat 30. Yang wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Itu surat An-Nur ayat berapa Ibu? Nah, ayat 31, dibuka ayat 31-nya. Kalau ini kan perintahnya untuk laki-laki nih. Sudah An-Nur ayat 31 sudah dibuka? Apa kata Allah? Nih, ibu-ibu, Allah itu jarang banget dalam Al-Qur'an itu memberikan sebuah perintah adanya pemisah antara khitab yang diseru laki-laki dan perempuan tuh jarang pakai banget. Rata-rata kaidah dalam usul fikih kalau ada perintah itu untuk laki-laki, maka masuk di dalamnya perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dimaksud tuh laki-laki dan perempuan. Tapi khusus ayat ini Allah pisahkan antara perintah kepada laki-laki dan perintah kepada perempuan. Kata para ulama ini menunjukkan betapa agungnya ayat ini dan kita harus bisa lihat. Coba lihat dalam surah An-Nur ayat 31. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin sampai akhir. Ya, Ibu baca deh, bagus nih. Coba dipelajari, PR, tulis PR tadabburi surah An-Nur ayat 31. Ya, jadi nanti kalau sampai rumah ibu-ibu lagi ngapain Bu? Ngerjain PR. Ya. Oh, alhamdulillah ibuku kata anaknya ya, tumben ngerjain PR katanya ya. PR-nya apa? Yuk kita belajar surah An-Nur. Yang punya anak perempuan ya. Surat An-Nur ayat 31. Sudah ya PR-nya itu. Apa kata Allah ibu-ibu? Kata Allah, katakanlah kepada wanita yang beriman. Berarti untuk siapa nih hitobnya? Untuk kita. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Berat enggak Bu kita menahan pandangan Bu? Berat. Dan menjaga kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka. Nah, ini dari sini kita belajar tentang mahram para kaum wanita. Jadi ibu-ibu, ya, di sini kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menahan pandangan kita. Kenapa ibu-ibu? Baik itu tidak melihat ya, menahan pandangan kita ketika melihat di sosial media. Kan kalau sekarang itu yang paling ngeri sosial media ya Mbak. Kita itu kadang nggak sengaja ngelihat apa gitu ya Mbak ya. Sengaja. Oh yo yang sengaja yo kembali kepada jalan yang benar ya. Kan kadang nggak sengaja juga kita melihat tuh, Allah perlihatkan tuh. Oh, awalnya lihat resep, lama-lama ya jadinya terus ya bergerak-gerak gitu ya. Oke lah. Ya jadi sekarang itu PR besar untuk kita para muslimah itu menahan pandangan kita untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah ketika kita melihat sosial media. Makanya sebelum ibu-ibu melihat sosial media nih, ibu-ibu berta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya berlindung kepada Allah. Lah ya kan? Dari godaan setan yang terkutuk. Loh, kenapa? Karena biasanya itu sosial media itu banyak digoda oleh syaitan. Terutama kita para emak. Ibu-ibu dengar gak sih kisah? Saya baru kemarin ke Jakarta tuh ada temen yang ngasih kabar ke saya. Ustazah, kata beliau, kayaknya Ustazah Aziza gak tahu nih beritanya. Berita apa toh? Jadi Ustazah, ada seorang akhwat, ini benar asli. Ya gak hoax, gak insya Allah. Seorang akhwat di mana akhirnya endingnya itu suaminya itu
pergi dari rumahnya ngekos ya di tempat lain disebabkan karena dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi istri ini dia salah pergaulan, salah circle ya. Jadi dia bergaul dengan orang-orang yang high, yang gitulah, yang gaya hidupnya masya Allah gitu ya. Nah padahal pemasukan dari suaminya tuh nggak nyampe gitu loh. Gimana? Akhirnya kan jadi beli yang berindit-berinditan gitu ya. Tahu berindit nggak? Untuk menyesuaikan dengan teman-temannya. Karena kurang dari suaminya, ya pemasukan dari suaminya, maka dia pinjol. Tapi masalahnya iki pinjol ini perempuan loh, istri, pakai KTP suaminya. Betul, pinternya tapi nggak bener gitu ya. Dan yang dikejar-kejar siapa? Suaminya. Jadi memang ada tuh, bener. Ini kisah nyata di Indonesia Raya tercinta. Ya, jadi kita ibu-ibu kan dikiranya itu hanya di negeri dongeng gitu ya. Ini ada loh. Jadi ibu-ibu wallahi kita itu meminta kepada Allah. Ya Allah, jagalah pandanganku ya Allah, tidak melihat sesuatu yang berindit-berinditan ya Allah. Ya kan namanya wanita. Iya gak sih ibu-ibu? Kita udah punya tas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau belum solosin, kita pengen beli lagi. Masya Allah. Ya, jadi kita minta sama Allah. Ya Allah berikanlah ya kepada saya teman-teman yang baik. Circle-circle yang qanaah gitu ya. Yang mengingatkan saya kepada akhirat. Masya Allah. Bu, jangan kira orang yang sudah berhijrah mengenal sunnah tuh gak pakai yang berindit-berindit bu. Ya. Banyak juga. Dimulai dari apa setan menggoda? Dari baju syar'i. Masya Allah. Ibu pernah dengar baju syar'i harganya 3 jutaan? Pernah? Oh katanya motret merek baju. Nah untuk diposting 3 loh. Kalau beli baju yang model-model biasa mungkin dapat selosin. Itu dapat 1. Mungkin sebagian orang 3 juta tuh bisa untuk hidup sepekan 2 pekan. Ya subhanallah. Jadi ini syaitonir rajim tuh memang menggoda dari segala arah. Maka yuk bismillah kita minta sama Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang tidak diperlihatkan ya oleh Allah Azza wa Jalla ketika membuka sosial media yang berindit-berinditan ya. Kenapa? Cukup insya Allah ya Allah. Gimana Ustazah kalau ada yang ngasih dipakai nggak? Yo dipakai silahkan ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah dicari gitu kan ya. Oke. Kenapa ibu-ibu terakhir? Kenapa kok asal muasal itu dari pandangan? Ini penting banget. Abu Hayyan Al-Andalusi itu bukan Andalusi. Andalusi itu dari Andalusia. Andalusia itu adalah sebuah tempat di daerah mana? Andalusia, Portugal ya. Andalusia. Ya, bukan Andalusi. Ya. Beliau menuturkan alasan mengapa perintah menundukkan pandangan lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan. Coba lihat di dalam ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Hendaklah para wanita-wanita muslimah menundukkan pandangannya, kemudian setelah itu menjaga kemaluannya. Kenapa menundukkan pandangan lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan? Ternyata alasannya adalah karena, di garis bawah ini ibu-ibu, memandang merupakan pengantar perzinaan dan pemancing dosa-dosa, dan ia mengandung malapetaka yang lebih besar dan banyak. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, apa kata Syekh Sa'di? Sesungguhnya orang yang menjaga kemaluan dan pandangannya akan terhindar dari keburukan dosa yang biasanya mengotori hati. Ini balik lagi nih. Kotornya hati itu disebabkan karena liarnya pandangan kita. Ya. Di semakin liar kita memandang, semakin banyak kotoran hatinya. Kalau kotoran hatinya sudah banyak, maka kita berat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Rasanya berat banget. Ya. Amalan ibadahnya kalau kita sudah terbiasa menjaga pandangan, maka Allah akan jadikan baik. Yang awalnya sholatnya nggak khusyuk, Allah khusyukan. Ya. Yang awalnya berat kalau baca zikir pagi dan petang, Allah ringankan. Yang awalnya berat duduk di majlis ilmu, Allah ringankan. Itu kalau kotoran-kotoran hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu di antara bentuk baiknya keislaman seseorang, ini penting nih ibu-ibu, ini kita banget emak-emak, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa kata Rasulullah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini Rasulullah bersabda, di antara kebaikan orang-orang beriman, orang-orang Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Maka kata beliau sesuatu yang tidak bermanfaat itu misalnya perkataan yang tidak bermanfaat, mengolok-ngolok, mencela, menghina, ngunjingin orang, itu kan nggak bermanfaat sama sekali. Dan ibu-ibu tahu ucapan yang terucap di lisan-lisan kita itu kata Imam Ibnul Qayyim itu gambaran dari hati seseorang. Teko yang berisi air bersih tidaklah mengeluarkan kecuali air bersih. Sepakat? Anda nggak teko diisi air putih keluarnya sirup? Anda ada. Teko yang diisi air kotor, ya, air teh, kopi bukan kotor, maksudnya air keruh, ya, yang tidak jernih, itu pasti akan keluarnya juga keruh. Itu gambaran. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan kita kata Imam Ibnul Qayyim itu gambaran hati seseorang. Maka dari itu hati-hati dalam berucap. Ingat semua ucapan itu dicatat oleh para malaikat. Bahkan ucapan itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah dan bisa mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Dan Imam Ibnul Qayyim berkata, kata beliau, ya, dalam kitab Bada'iul Fawaid, ya, beliau mengatakan, ada nih, tulis teman-teman, kitab Bada'iul Fawaid. Ini bagus nih. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Kebanyakan maksiat timbul dari perkataan dan pandangan yang sia-sia. Semakin banyak orang berkata-kata, semakin banyak orang berbicara, maka semakin banyak pula dosanya. Semakin banyak orang memandang, maka semakin banyak pula dosanya. Maka dari itu di dalam Islam Allah, bukan saya loh Bu, Allah yang berkata. Apa kata Allah? Ibu-ibu, mak-mak nih khususnya. Waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Kan gitu ya? Boleh nggak Ustazah keluar? Boleh. Kalau memang kita ada keperluan, boleh. Tapi kalau keperluannya udah selesai, masuk lagi ke rumah. Ya. Untuk menghindari kita tuh banyak bicara. Kalau kita bicaranya sama suami, sama anak-anak kan beda ketika bicara dengan bestie kita. Iya nggak Bu? Perempuan kalau udah ketemu sama bestinya, bicaranya dari A sampai Z loh. Ya kan? Iya nggak sih kita nih? Kan? Bener kan? Dan kalau kita di rumah menyibukkan diri dengan berbagai macam sesuatu yang bermanfaat, maka ini lebih ringan daripada kita keluar memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, ya, dua perkara tersebut merupakan pintu masuk terbesar syaitan. Jadi pintu terbesar syaitan memasuki manusia ada di dalam banyak bicara dan banyak memandang. Boleh nggak memandang? Boleh. Tapi hati-hati ketika kita banyak memandang sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau kita keluar rumah ini, perumahan Green Hill ini kan, sekalinya keluar dari rumah menuju gerbang itu kan lihat beberapa rumah ya. Kalau rumahnya nggak di pojokan depan Pak Satpam itu loh. Kalau rumahnya masuk dekat masjid misalnya, itu kalau kita dalam mobil masuk misalnya, kita baca buku, kita dipalingkan ibu-ibu oleh Allah dari pandangan yang tidak baik. Kalau kita membiarkan pandangan kita lihat rumah tetangga, mobilnya udah nambah, nih ya. Kemarin 1, sekarang 2, ya. Kita mandeng lagi, ternyata tamannya udah baru lagi, gitu kan? Iya nggak sih ibu-ibu? Batin gitu muncul. Jadi semakin kita banyak memandang, walaupun itu sesuatu yang mubah, kan boleh kita memandang sesuatu yang mubah. Yang dilarang tuh kalau kita ada suami orang keluar dari rumah kita pelototin, nah itu yang nggak boleh. Nanti kita pulang ke rumah yang awalnya, Beb, engkau adalah laki-laki yang tertampan. Boleh nggak kita bilang gitu ke suami kita? Boleh. Itu bohong yang diperbolehkan, walaupun loh. Nah terus kalau kita mau bilang, maaf ya suamiku ada yang lebih tampan darimu gitu ya, kan suami kita, ini benar, itu bohong yang diperbolehkan. Seorang suami bilang kepada kita, istriku engkau adalah wanita tercantik di dunia ini, walaupun ada yang lebih cantik dari kita, ya itu boleh. Kita bilang ke suami, Beb, engkau adalah laki-laki yang paling tampan, yang saya miliki, yang Allah titipkan kepadaku. Wah, suaminya mulai GR tuh. Ya, Masya Allah. Pas keluar, lihat suaminya orang keluar. Pas suaminya tetangga kita bule. Misal, kok ternyata lebih tampan ya dari suamiku. Yang awalnya kita lihat suami kita black sweet, padahal dia black gitu ya.
Akhirnya pulang ke rumah kayaknya kok ganti kulitnya ini, padahal yo nggak ganti. Kenapa? Karena kita memandang yang lebih white. Jadi kita bilang black. Yang awalnya black sweet jadi black. Ya itulah teman-teman. Jadi dosa-dosa ya akhwat. La ilaha illallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oke, lanjut ya. Terakhir. Maka seorang hamba hendaknya harus paham dan cerdas dengan memohon kesabaran dan keselamatan kepada Allah dan menutup semua jalan yang dapat mengakibatkan dirinya melakukan perbuatan dosa dan hal yang sia-sia. Karena agama seorang hamba layaknya modal. Jika ia menyia-nyiakan maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini banyak bermunculan fitnah yang menghujam manusia bak lebatnya hujan yang turun. Sehingga pintu-pintu syubhat dan syahwat terbuka lebar. Seiring dengan adanya peralatan canggih, situs-situs yang tercela, acara-acara yang menyimpang hingga mampu menggiring banyak manusia menuju kesesatan, memalingkan mereka dari hidayah. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Amin, Allahumma amin. Dan tidak ada jalan keselamatan ibu-ibu kecuali keistiqomahan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini dengan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Semoga Allah menjaga agama kita sampai kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, insyaallah cukup ibu-ibu, jangan lupa kerjakan PR-nya. Ya, setornya sama siapa Ustazah? Kalau sudah sama Allah, ya Allah, Engkau yang menjadi saksi saya sudah selesai ngerjain PR gitu ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan ibu-ibu semuanya. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.